berbagi kenangannya nggak? Mohon maaf waktu ditinggal orang tua dua-duanya pada saat usia-usia sekolah Saya atau SMA. ayah dulu? Iya, ibu dulu. Ibu dulu. Ibu dulu. Mhm. Apa pertama-tama yang mau misalnya Mas Kiwil penuhi ke ibu gitu kalau ibu masih ada? Saya akan berikan apa semuanya. Karena saya yakin semua apa yang saya dapatkan hari ini sampai sekarang ini ya nggak lepas dari semua dari ibu saya. Yang lain saya amat bersyukur kepada teman-teman yang masih punya ibu, yang masih punya mama, yang masih bisa berbakti, bisa memberikan semuanya. Tapi saya nggak bisa karena mama udah mendahului duluan ya, jadi ya saya hanya bisa berdoa aja lah. Semoga Allah menempatkan tempat yang layak, itu aja. Karena jujur aja saya sendiri merasa berdosa. Saya sendiri yang saya saya sendiri yang mendoakan supaya ibu saya meninggal. Waktu di ruang ICU, di ruang di UGD ruang yang sudah penuh banyak selang, udah mama saya itu udah di infus sama semua banyak selang lah, udah nggak bisa apa-apa. Saya bilang sama Allah, ya Allah, kalau memang kau sayang sama orang tua saya, ambil ya Allah. Kalau kau memang mencintai orang tua saya, ambil. Saya saya minta ya Allah, ambil ya Allah. Saya sama abang saya baca Fatihah 3 kali. Sudah selesai Fatihah, sudah selesai, udah. Allah memang benar-benar memanggil orang tua saya. Allah memberikan yang terbaik untuk ibunda ya Mas Kiwil ya. Amin, insya Allah. Setelah ibu nggak ada, Mas Kiwil lebih dekat dengan siapa? Ya, itu. Jadi kalau semakin ibu, mama meninggal, saya lebih banyak sendiri. Bahkan jauh dari keluarga. Kadang-kadang Sama saya, kakak kandung? ya kakak kandung paling kakak, cuma hanya tempat tinggal. Mereka tahu kondisi saya. Kalau saya tuh kalau udah jauh dari sama mamanya ya udah. Mereka lebih banyak membebaskan saya untuk bisa berpikir silakan lepas aja kayak gitu, nggak pernah nekan saya. Yaitu Kiwil udah gede lah ya kayak gitu. Jadi lebih banyak menyerahkan semuanya pada saya gitu. Jadi nggak pernah kasih batasan. Ada kakak yang bawa makanan? Sabar, sabar. Sabar ya udah, sabar. Bawa apa Mbak? Ini Saya bawa boleh sambil duduk. ini ada nasi, ada kelapa, ada garam. Di waktu hidup kita masih susah untuk makan saja, karena tidak bisa membeli makan yang cukup itu. Jadi kami kadang-kadang makan sama nasi, sama garam. Terkadang saya makan sama dicampur nasi, garam, minyak gitu. Dan yang lebih ini lagi, ada di sini kurang tapi kurang dibawa. Ini ada terasi sebenarnya. Terasi yang digoreng gitu dicampur sama nasi karena saking tidak. Ya begitulah hidup kami dulu.
Kesukaannya Mas Kiwil juga makan? Iya, begitu. Lu jujur aja dari mama juga kita makan gitu. Nggak Boleh pernah bicara aja, Mbak? nggak pernah merasa harus senang. Saya makan nasi, garam, kelapa, kadang-kadang sama terasi bakar ke api kompor sampai bau bau terasi, kemudian diaduk-aduk. Ya kita makan itulah dulu ya. Ya itulah makanan kita kadang-kadang yang jangankan untuk utang telur pun susah. Kadang-kadang ibu warung juga berat kasih kita telur untuk kita makan tuh berat. Ya itu yang kita makan ya kayak gitu. Kadang-kadang nasi udah dua hari udah basi pun udah bau. Masih kita coba kita apa namanya cuci lagi kemudian kita makan lagi. Itu ya itulah, tapi saya itu cuma satu dari pesan orang tua saya tuh selalu bersyukur aja. Jadi saya itu dari seperti itulah belajar untuk bisa menghargai makanan yang orang bilang nggak enak, dan ternyata memang lebih nikmat dari makan apa yang saya nikmatin sekarang. Gitu. Baik. Wow. Mbak, saat hidup sulit pun Kiwil di rumah ini tetap jahil ya, tetap nakal atau enggak? Ya, dalam hidup sulit pun dia nakal, dia jahil, tapi menyenangkan. Maksudnya dia nggak pernah bikin, dia ini anak yang paling disayang oleh ibu saya. Dan yang sangat saya sesalkan, saya sedih gitu ketika adik saya sudah berhasil, ketika dia ya menjadi orang yang dikenal orang lain gitu. Sayangnya ibu saya tidak bisa menyaksikannya. Saya itu yang membuat saya, ya Allah, mudah-mudahan ibu saya melihat di sana. Gitu saja, Mbak. Ini dari tadi sedih-sedihan terus ya Mbak ya. Ketika kita jalan-jalan sampai di puncak, Mbak, kebetulan ada 3 mobil yang berhenti karena macet gitu ya. Kemudian ketika dia melihat adik saya dikerumuni, Mbak. Saya dari dalam mobil dengan kakak-kakak saya itu melihat, menyaksikan betapa adik saya itu seperti seorang raja gitu, seperti ya Allah, dia minta tanda tangan di baju, di kaos, di topi, semua minta gitu. Dan saya terharu gitu. Terus sampai dia tuh tidak bisa lewat, tidak bisa bergerak gitu kan. Ketika waktu ada bergerak, kemudian dia kembali, ternyata dia tidak menaiki mobilnya, dia menaiki mobil yang di dalamnya ada saudara-saudaranya, ada saya, kakak-kakaknya. Kemudian saya bilang sama adik saya, Eldan, seandainya mama masih hidup, bagaimana perasaanmu? Dia nangis. Adik saya nangis dan dia bilang begini, kalau ibu saya masih ada, saya akan tunjukkan pada orang-orang bahwa inilah ibu saya. Begitu. Mbak Rani, Ya, setiap saat ada kesulitan atau apapun itu masalah Mas Kiwil di keluarga misalnya, sering cerita sama Mbak Rani. oh iya, alhamdulillah. Kami 5 bersaudara, Mbak. Dan setiap ada masalah, kami selalu berunding, selalu berbicara gitu. Nah ini saya ingin mengundang keluarga Mas Kiwil ya. Boleh masuk semuanya? Oke Mbak, silakan masuk. Silakan Mbak. Baik, ini anak-anak nggak dibawa semuanya ya? Sebagian ya. Mbak,
Mas Kiwil itu kalau di dalam rumah tangga termasuk suami yang tegas, lucu, galak, disiplin atau apa gambarannya? Kalau untuk ke anak-anak lucu ya, kebanyakan riang aja gitu. Mhm. Sama istri juga alhamdulillah sih baik aja gitu. Selama memang itu kita menikmati, kita fun aja gitu. Dan kalau di rumah gimana, Mbak? Eh, aku kan agak bawel ya. Kalau Mas Kilo nggak pernah marah, santai gitu. Malahan kalau misalnya aku yang terlalu worry gitu sama anak-anak, dia yang Mama kenapa sih, udahlah jangan lebay, biasa aja, bukan begitu caranya gitu. Ya udah papa aja. Lebih sering ngajak anak-anak bercanda. Kalau aku kan lebih tegang kalau ngurus anak-anak ya kan. Kalau Mas Kiwil itu lebih santai. Ingin tahu nih reaksi para istri waktu ada foto pengantin itu beredar. Mungkin Mbak Megi dulu mau menjawab? Tadinya saya juga santai ya, nggak apa-apa juga. Karena kan Mbak Emma juga ya santai juga, ikhlas. Terserah yang terbaik buat Mas Kiwil. Aku pun begitu ya, udah santai, mau gimana lagi ya, terserah aja. Pun nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa gitu, tapi asal jangan melalaikan anak-anak gitu. Kemarin itu aku agak marah ya di infotainment itu, karena kan sebelum ketemu saya dan anak-anak itu, anak-anak kasihan nunggu lama gitu ya. Nggak taunya lamanya menunggu itu ketemu dulu dengan Mbak Lina Marlina. Itu sebelum saya marah, itu marah banget, tapi waktu saya belum tahu ya kalau ternyata itu foto cuma rekayasa ya, foto sensasi aja untuk angkat nama Mbak Lina ya. Baik. Kalau Mbak Emma? Dari awal memang saya nggak pernah nanggepin gitu ya. Saya berpikir yang terbaik buat saya sama anak-anak. Saya tahu suami saya pasti bertanggung jawab dan bisa dipercaya sama saya sama anak-anak. Itu aja. Baiklah. Ibu mau lanjut ya? Mau lanjut nggak Bu? Tapi udah habis Bu, udah 1 jam. Baik, ini banyak yang masih bisa di-share sebetulnya. Tapi kita harus tutup di sini. Minggu depan kita berjumpa lagi dengan tokoh-tokoh yang lain. Sampai jumpa.